Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyar muslimin dan muslimat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan begitu banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita dari sekian banyak hambanya, dari sekian banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap istiqomah, untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke malam yang ke-14 dari bulan Ramadan ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah mulai meninggalkan masjidnya. Berapa banyak dari saudara-saudara kita yang sudah mulai melemah semangatnya. Maka sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik ini masih menjaga semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan, uswatun hasanah, qudwah, panutan dan idola kita semua, dan tentunya idola setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan memberikan nasihat kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian tentang pentingnya menjaga lisan. Kenapa? Karena ini adalah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah keselamatan itu? Bagaimana caranya mendapatkan kesuksesan dan keselamatan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 cara untuk mendapatkan kesuksesan, dan yang paling pertama beliau sebutkan adalah amsik alaika lisanak. Jagalah bagimu lisanmu. Ma'asyar muslimin dan muslimat, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali cara untuk mendapatkan keberhasilan, kesuksesan itu dengan menjaga lisan? Disebabkan karena mayoritas banyaknya dosa-dosa yang dikerjakan oleh kaum muslimin disebabkan oleh lisannya. Banyak dosa-dosa yang kita perbuat disebabkan oleh lisan-lisan kita, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan mengingatkan bahwa cara yang paling pertama untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat adalah amsik alaika lisanak. Jagalah bagimu lisanmu. Dan ma'asyar muslimin, lisan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara nikmat dari sekian banyak nikmat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah kami telah memberikan kepada mereka 2 buah mata, lisan, dan juga 2 buah bibir? Dan ma'asyarul muslimin, para ulama menyebutkan jika saja ada nikmat yang disebutkan dalam Al-Qur'an spesifikasinya, disebutkan jenis nikmat tersebut, maka perhatikanlah nikmat tersebut dengan kita ditekankan untuk mensyukurinya. Dan cara untuk mensyukuri nikmat lisan adalah dengan 2 cara, yaitu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, dan cara yang kedua adalah meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ma'asyar muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini sangat penting bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita, menggunakannya dengan hal-hal yang baik. Di antaranya adalah memperbanyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah disebutkan sebelum-sebelumnya, dan telah kita ketahui bersama bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan merupakan ibadah yang sangat utama.
Karena pada bulan Ramadan inilah Al-Quran tersebut diturunkan. Maka gunakanlah lisan-lisan kita untuk membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah lisan-lisan kita untuk mengatakan atau mengucapkan perkataan yang jujur, yang benar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Maka masyarakat muslimin, jagalah lisan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada dua cara untuk menjaga lisan, yaitu mengucapkan perkataan yang baik, atau jika kita tidak mampu, maka hendaklah kita diam. Mengucapkan perkataan yang baik ada dua, yaitu baik secara zat dan baik secara tujuannya. Baik secara zat yaitu Al-Quran, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata jujur dan lain sebagainya. Adapun baik, maksud dan tujuannya adalah perkataan-perkataan yang memberikan manfaat kepada orang lain, minimal pada diri sendiri, kemudian kita memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan pernah kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak memiliki manfaat, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Bahkan jangan sampai kita mengucapkan perkataan-perkataan yang mampu melukai perasaan orang lain. Di antaranya adalah perkataan-perkataan ghibah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Ayuhibbu ahadukum wa la yaktab ba'dukum ba'da," dan janganlah kalian saling menggibahi satu sama lain. "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Apakah kalian menyukai memakan daging bangkai saudara kalian yang telah mati, maka sungguh kalian membencinya. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah akhir ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Innallaha tawwabur rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kenapa Allah tidak menggunakan kata atau kalimat "Innallaha ghafurur rahim"? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Itu disebabkan karena dosa ghibah merupakan dosa yang sangat besar, yang jika saja seseorang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya, maka dosa ghibah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hindarilah perkataan-perkataan ghibah, termasuk diantaranya perkataan-perkataan dusta, terutama pada bulan Ramadan ini, terutama saat kita berpuasa. Maka jauhilah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan dusta, karena Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta, malah dia mengamalkan perbuatan-perbuatan tersebut, dia tidak bisa meninggalkan perkataan dusta akan tapi melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki hajat untuk menerima rasa lapar dan rasa hausnya. Maka jangan sampai jamaah sekalian, jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia hanya disebabkan karena perkataan-perkataan kita yang mencoreng nilai dari ibadah puasa tersebut. Jangan sampai ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya disebabkan karena kita tidak mampu menjaga lisan-lisan kita dari mengucapkan perkataan-perkataan dusta atau dari mengucapkan perkataan-perkataan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kabar baik atau berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatmana li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmana lahul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaminkan kepada diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mampu menjaga lisannya dan mampu menjaga kemaluannya. Apa kata Nabi? Atmana lahul jannah, niscaya aku akan menjaminkan kepadanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga lisan-lisan kita terutama di bulan Ramadan ini, sehingga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga kita bisa dijamin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.